Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, dari bab 5891 sampai bab 5892. Di channel Dongeng Donghua. Bab 5891. Bertemu lagi. Biksu suci yang agung tahu betul bahwa Molly melukai dirinya sendiri secara serius hanya dengan serangan cahaya sihir acak, dan dia baru saja terjebak di rawa dan tidak bisa bergerak. Dapat dilihat bahwa aura atau kendali pihak lain terhadap aturan jauh lebih unggul daripada miliknya. Pada saat ini, Biksu Suci Agung dapat yakin bahwa meskipun Iblis Li di depannya belum mencapai ranah Kaisar Dewa, dia pasti telah mencapai batas Kaisar Dewa setengah langkah-langkah budidaya Kaisar Dewa, lawan tidak akan pernah bisa melakukannya. Dia menahan diri dengan mudah, bahkan melukai dirinya sendiri secara serius. Lagi pula, Molly baru saja melepaskan serangan cahaya ajaib. Jika Molly melepaskan beberapa, atau bahkan puluhan serangan cahaya ajaib, apa yang akan dia lakukan? Jadi setelah dia melarikan diri dengan nyawanya, dia segera mengangkat kepalanya dengan ngeri, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat Meng Tianhui dan yang lainnya, dan berkata dengan ngeri. Semuanya, yang memiliki hubungan baik dengan teman ini, tolong ucapkan tolong, saya akan sangat baik dan berterima kasih. Tak terlupakan seumur hidup. Matanya penuh ketakutan. Untuk dapat hidup sampai titik ini dan mencapai tingkat kultivasi ini, Biksu Suci Agung secara alami bukanlah seorang idiot. Dia bersikeras mencari kematian meskipun dia tahu bahwa lawannya sangat buruk bukan tandingan Molly. Dia memohon belas kasihan Molly dan Siang Mengtian dan yang lainnya meminta bantuan. Meng Tianhui dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan keringat dingin muncul di punggung mereka, terutama Meng Tianhui. Pada saat ini, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Molly telah menyembunyikan kekuatannya ketika dia menyerangnya sebelumnya jika dia pernah menggunakan metode ini sebelumnya. Jika serangan cahaya ajaib menyerangnya, dia mungkin akan lebih sengsara daripada Biksu Suci Agung sekarang. Jadi ketika mereka melihat penampilan menyedihkan dari Biksu Suci Agung pada saat ini, Meng Tianhui dan yang lainnya tidak berani mengatakan setengah kata pun. Mereka hanya menundukkan kepala dan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Melihat pemandangan ini, hati Biksu Suci Agung itu segera tenggelam, dan dia buru-buru menoleh ke Molly dan melanjutkan, "Teman, saya, Alam Buddha Matahari Agung, sangat menyukai amal. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya." Sebelumnya Biksu Suci yang agung itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Molly tidak bisa menahan cibiran. Dia berkata, "Siapa temanmu? Apa menurutmu aku pria dari Qin Chen itu? Siapa yang memohon belas kasihan dan memeliharanya sebagai anjing? Aku tidak memelihara anjing." Mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Dasan. Biksu suci itu tiba-tiba memegangi dadanya. Mendengar ini, Kaburu yang berada di samping menciutkan kepalanya dan menjulurkan pantatnya, berpura-pura tidak mendengar apapun. Biksu suci yang agung itu tiba-tiba terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sudah menyerah, dan orang di depannya akan benar-benar mengambil tindakan bunuh diri. Balas dendam dari dunia Jepang dan Buddha. Sementara hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, Biksu Suci Agung itu tidak lagi terlalu peduli. Dia mengangkat tangannya dan manik-manik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya di radians, ada garis yang menakutkan. Dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya mekar dan berubah menjadi tirai langit emas, menghalanginya dalam sekejap. Penghalang spiritual 10.000 Buddha. Selama nyanyian rune emas, langit yang menakutkan terbentuk. Pada saat yang sama, segera setelah Biksu Suci Agung itu mengangkat tangannya, cahaya rune Buddha yang menakutkan naik ke langit, menyapu ke arah langit luas yang tak berujung. Dan menghilang di dalam, sekejap mata. Agama Buddha meminta bantuan. Pada saat ini, Biksu Suci Agung itu segera mengeluarkan sinyal bahaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan telapak tangan tersebut. Dengan keras, tangan besar Molly bertabrakan dengan tirai langit emas.
Dalam sekejap, seluruh tirai langit emas bergetar hebat. Di bawah tangan besar Molly, tirai itu terkoyak dalam sekejap, tanpa ada perlawanan sama sekali. Segera setelah itu, tangan besar Molly seperti pisau tajam, dengan akurat membelah dada biksu suci agung itu. Dan kemudian dengan kuat menggenggam jantung yang berdetak dan dengan kasar menariknya keluar. Ah! Raungan dan jeritan yang keras menyebar ke langit dan bumi. Biksu suci agung itu menjerit kesakitan, dan hati kaisar yang hidup dengan paksa ditarik keluar dari dadanya gumpalan gas bau. Hah, ini adalah biksu Buddha, tapi hatinya sebenarnya hitam dan bau. Molly memegang hati biksu suci yang baik di tangannya dan tidak bisa menahan cibiran. Aku telah menyampaikan sinyal mara bahaya. Segera, orang kuat dari alam Buddha Matahari Agung pasti akan mendapatkan sinyal mara bahaya dari Biksu Lao dan segera mengembalikan hati Kaisar Agung ke Laona. Jika tidak, jika aku pemimpin alam Buddha Matahari Agung, ayo, kamu pasti akan mati. Biksu Suci Agung itu terkejut, marah, dan putus asa. Jika hati Kaisar tidak dicabut, dia akan segera melarikan diri. Tetapi sekarang dia telah kehilangan hati Kaisar, bahkan jika dia berhasil melarikan diri, budidayanya akan mengalami kerugian telahkah saya menyinggung banyak orang berkuasa. Dan saya tidak akan bisa lolos dari kematian di masa depan, baik di alam Buddha Matahari Besar atau di lautan kosmik ini. Terlebih lagi, dengan metode iblis di depan saya tidak dapat melarikan diri di masa kejayaan saya, jadi bagaimana saya bisa melarikan diri sekarang? Jadi dia hanya bisa diam dan menatap Molly dengan ngeri. Aduh! Melihat hati gelap Kaisar di tangannya, Molly tampak tertekan. Awalnya saya ingin menghadiahi Tuan Qin Chen dengan hati Kaisar Agung, tapi saya tidak menyangka ternyata itu adalah hati yang hitam. Dari sudut pandang Tuan Qin Chen, dia pasti akan meremehkan ini hati yang bau dan hitam. Itu saja, hati yang hitam ini. Simpan saja untuk diriku sendiri. Molly menggelengkan kepalanya, membuka mulutnya, menyesap, dan menelan hati Kaisar dalam sekejap. Tidak. Biksu Suci Agung meraung. Dia bergegas ke depan, tapi ditampar oleh Molly dan terbang di tempat keras, dan separuh tubuhnya yang lain mereka semua roboh di tempat. Kekuatan gelap yang menakutkan keluar dari hati Kaisar Agung, dan dengan cepat dicairkan oleh kekuatan jurang di tubuh Molly, tidak menyebabkan gelombang sama sekali. Aku tidak tega membunuhmu keledai botak. Aku tidak menyangka kamu adalah biksu berhati hitam. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Molly memandang biksu suci agung itu dengan ekspresi jijik di wajahnya. Biksu suci yang agung itu menyimak channel Dongeng Donghua dan memandang Molly dengan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa pria di depannya akan berani menelan hatinya sendiri. Bukankah dia sama sekali takut akan balas dendam dari alam Buddha Matahari Agung? Beku Agung itu sama sekali tidak dapat memahami pemandangan yang ada di depannya, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada akhir. Jika dia mengetahui hasil seperti itu sebelumnya, dia tidak akan pernah datang ke sini untuk mengarungi air berlumpur ini. Yang mulia, tidak, senior, ada yang ingin saya katakan. Biksu suci yang agung itu ketakutan. Meskipun dia telah kehilangan hati Kaisar dan tidak memiliki kultivasi, dia secara naluriah merasa takut saat menghadapi kematian. Meng Tianhui dan orang lain di sampingnya juga ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Molly bahkan berani membunuh biksu suci agung. Pada saat ini, Meng Tianhui sudah berkeringat di belakangnya sebelumnya, dia mungkin menjadi seperti biksu suci agung. Tidak ada yang ingin kukatakan padamu. Molly mencibir, dan saat dia hendak mengambil tindakan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ledakan. Di langit yang jauh, dua aura menakutkan tiba-tiba turun dan menyebar dengan cepat menuju tempat ini, kehampaan melonjak seperti air mendidih. Kaisar Dewa. Kaisar Dewa yang kuat telah tiba. Dan mereka ada dua. Meng Tianhui dan yang lainnya mengangkat kepala karena ketakutan, dan berlutut dalam sekejap, seluruh tubuh gemetar. Wah, akhirnya aku menemukanmu. Mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Seekor naga hitam yang agung mengular di sekitar kehampaan, memperlihatkan sepasang mata dingin. Menatap acuh tak acuh ke arah Molly di lapangan. Pada saat yang sama, ia melirik pohon kuno di angkasa tidak jauh,
dengan sedikit kegembiraan dan keterkejutan di dalamnya matanya. Dan di samping naga hitam ini, bayangan yang menutupi dunia menyapu, menutupi seluruh kehampaan dalam jarak miliaran mil dalam sekejap, menutupi semua orang di dalamnya dengan kuat. Nak, kita bertemu lagi. Sebuah bayangan mengembun di samping naga hitam itu, menatap dingin ke arah Molly di depannya dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Itu adalah nenek moyang klan bayangan dan nenek moyang masyarakat naga hitam. Bab 5892. Jangan menindas generasi muda hingga jatuh miskin. Jika ada kesalahan dalam bab ini, silakan klik di sini untuk melaporkannya. Melihat Molly di depannya, mata leluhur masyarakat naga hitam menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya lautan, memenuhi dunia. Sosoknya yang besar berdiri tegak dan menjulang tinggi, turun ke dunia yang luas. Sayapnya yang besar seperti sayap surga, menutupi langit dan matahari. Mata merah darahnya penuh dingin, menatap Molly. Bocah kecil di depannya inilah yang membiarkan dirinya kehilangan muka di reruntuhan para dewa dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Sekarang dia melihat Molly lagi, niat membunuh di mata leluhur si hitam masyarakat naga begitu dalam sehingga dapat dilihat dari seluruh penjuru dunia. Tidak ada air yang dapat memadamkannya. Nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan, mengapa mereka ada di sini? Melihat sosok besar yang menjulang tinggi di atas kepala mereka, Meng Tianhui dan yang lainnya sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah dan mereka hampir berlutut di atas kepala mereka. Bahkan biksu suci agung pun gemetar, dan ada teror yang tak bisa dijelaskan hingga ke kedalaman jiwanya. Meskipun mereka dianggap sebagai yang terbaik di alam semesta dan orang-orang paling berbakat dari semua ras, mereka tetap gemetar seperti burung puyuh di hadapan kaisar dewa yang kuat seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan. Oh, Loah tua, kita bertemu lagi. Kenapa kamu masih mengejarku? Molly mengangkat kepalanya dan menatap leluhur masyarakat naga hitam dan leluhur klan bayangan dengan mata acuh tak acuh. Aku berkata, aku membunuhnya adapun orang tuamu, mereka masih meniduri wanitamu, jadi itu layak untuk kamu kejar. Tidak. Molly berada di tengah kalimat ketika dia tiba-tiba membeku. Saya ingat ketika saya berada di tanah leluhur markas besar masyarakat naga hitam, saya membunuh sekelompok wanita telanjang. Melihat ke belakang sekarang, orang-orang ini seharusnya mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menjadi istri terlarang dari nenek moyang masyarakat naga hitam. Jadi, apakah aku benar-benar berhubungan seks dengan wanita nenek moyang masyarakat naga hitam? Oh sial. Sial. Molly sangat terdiam, wajahnya tidak yakin. Ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Molly kepada leluhur masyarakat naga hitam, orang-orang kuat lainnya yang hadir memandang Molly dengan tidak percaya telah melihat hantu. Astaga! Apa yang mereka dengar? Orang di depanku ini sebenarnya berani berbicara dengan leluhur masyarakat naga hitam seperti ini. Pada saat ini, Meng Tianhui dan yang lainnya benar-benar bingung, dan pikiran mereka berputar. Ini adalah nenek moyang masyarakat naga hitam. Meskipun dia berasal dari Laut Semesta Selatan dan tidak terlalu terkenal di antara para kaisar dewa yang kuat, dia telah menciptakan sebuah kerajaan yang luas, memiliki wilayah yang tak ada habisnya. Dan telah mencapai ujung jalan terakhir. Kemanapun dia pergi, dia harus disebut kaisar dewa. Dipermalukan seperti ini berarti membuat lelucon tentang alam semesta. Tidak, orang ini, mungkinkah orang ini adalah anak yang selamat dari pengejaran nenek moyang masyarakat naga hitam dan akhirnya melarikan diri dengan selamat. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Li kaget. Ada bekas keterkejutan di matanya. Tergantung pada sungguh orang ini. Setelah menonton dengan cermat, semua orang tersentak. Saat ini, penampilan Molly dan adegan yang mereka lihat di video sepertinya menyatu. Temperamen dan sikapnya persis sama. Aku benar-benar memprovokasi orang seperti itu. Biksu suci yang baik hati bingung dan menyesal di dalam hatinya. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melarikan diri di bawah komando kaisar ilahi yang kuat. Tapi Molly He melakukannya. Jika dia mengetahui identitas pihak lain sebelumnya, dia mungkin tidak akan menantang Molly seperti ini sama sekali. Nak, kamu sedang mencari kematian.
Nenek moyang masyarakat naga hitam sangat marah. Kali ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri, mati. Dari perkumpulan naga hitam, dan segera mulutnya yang berdarah telah terbuka, menyemburkan badai hitam yang tak berujung dan menakutkan dalam sekejap. Panggilan. Badai hitam yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari mulutnya, menutupi langit dan bumi yang tak berujung, dan langsung menyapu menuju lokasi Molly. Cek cek cek. Dalam sekejap, Molly diselimuti oleh badai hitam yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya tertahan sepenuhnya, tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri, apakah aku harus melarikan diri kali ini? Molly mencibir, membiarkan badai hitam menyapu tubuhnya. Cek cek cek. Badai dahsyat menyapu tubuh Molly, bertiup ke arah Molly seperti angin dingin yang menggigit, terus-menerus merusak tubuh Molly. Namun terakhir kali, Molly mampu membuat lubang di tubuh Molly terus-menerus terkorosi tubuh dagingnya sehalus batu giok. Tidak peduli bagaimana badai dahsyat itu bertiup, tubuh Molly tidak menunjukkan luka sama sekali. Setelah memadatkan struktur jurang, tubuh fisik Molly 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Badai destruktif yang dapat mengubah warna dunia ini kini tidak mampu menimbulkan kerugian fatal bagi Molly. Apa pertahananmu? Nenek moyang masyarakat naga hitam mengecilkan pupilnya, menunjukkan ekspresi terkejut. Terakhir kali, meskipun Molly bertahan dari badai destruktifnya, dia juga mengalami trauma serius. Tapi kali ini, dia tidak terluka. Tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak terluka. Bagaimanapun, beberapa helai rambut masih musnah, tapi helaian rambut ini dengan cepat kembali tumbuh, penuh vitalitas, seperti naga perenang yang kuat. Apa yang terjadi? Nenek moyang masyarakat naga hitam diam-diam terkejut. Kekuatan anak ini sebenarnya jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Tubuhmu. Nenek moyang klan bayangan di samping juga mengecilkan pupilnya dan terkejut dengan pertahanan Molly, ini adalah semacam struktur tubuh khusus. Terakhir kali, kamu baru saja melatih jarimu ke dalam struktur itu. Sekarang fisikmu tubuh telah berhasil ditempa. Nenek moyang klan bayangan memikirkan terakhir kali Molly membuat lubang di tubuhnya, dan mau tidak mau merasa berbulu di sekujur tubuhnya. Meng Tianhui dan orang lain di sampingnya bahkan lebih bingung. Serangan tingkat Kaisar Dewa hanya bisa memusnahkan beberapa helai rambut. Haha, sungguh luar biasa. Nenek moyang masyarakat naga hitam memang merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar Dewa. Dia benar-benar bisa memusnahkan rambut di kepalaku. Yah, dia cukup bangga. Molly mencibir, mengingat adegan terakhir rasa malu dan pelariannya, dia tidak bisa menahan perasaan diam-diam saat ini. Kekuatan anak ini meningkat terlalu cepat. Dia harus mati. Nenek moyang masyarakat naga hitam menatap Molly, dengan sedikit keganasan terpancar jauh di matanya. Jika pada awalnya dia hanya mencoba untuk mendapatkan kembali rasa malu yang hilang dari Molly, maka sekarang dia merasakan sedikit ketakutan. Membuatnya samar-samar merasa bahwa jika dia tidak membunuh anak di depannya kali ini, maka lain kali, kemungkinan besar dialah yang harus melarikan diri. Leluhur klan bayangan, apalagi yang kamu lakukan? Ayo kita bertindak bersama leluhur kita untuk membunuh binatang buas ini. Boom! Tubuh besar leluhur masyarakat naga hitam membengkak dalam sekejap. Dia membuka mulutnya yang besar, dan cahaya hitam legam yang menakutkan tiba-tiba menembus kehampaan dan dengan keras menyerbu menuju Molly di bawah. Penghancuran cahaya ilahi. Hah, kamu masih ingin menggunakan trik ini padaku? 30 tahun di sebelah timur sungai, 30 tahun di sebelah barat sungai, jangan menggertak anak muda menjadi miskin. Apa menurutmu aku bisa seperti yang terakhir kali, dan bisakah kamu dibantai? Kaisar ilahi akan mematahkannya dengan satu jari. Wajah Molly galak, dan dia teringat adegan memalukan dikejar terakhir kali di benaknya. Terakhir kali dia ditusuk daging di bawahnya cahaya ilahi yang merusak ini. Dia sangat menderita sehingga dia hanya bisa menggunakan teknik melarikan diri jangkrik emas untuk melarikan diri karena malu. Namun kali ini, dia ingin membalas dendam. Ledakan. Jari-jari yang menakutkan menembus langit dan bumi, dan jari-jari iblis itu agung, berubah menjadi pilar besar yang menopang langit, dan bertabrakan dengan semburan cahaya destruktif. Bang!
Itu seperti alam semesta kecil yang meledak secara langsung, dan gelombang kejut yang menakjubkan menyapu. Kekuatan sebenarnya dari Kaisar Ilahi yang terkandung dalam cahaya ilahi kehancuran menyapu dengan liar, dan tubuh biksu suci yang baik hati, yang telah hilang jantung Kaisar Agung, langsung runtuh. Membuatnya takut. Dia mundur dengan liar dan berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi tubuhnya compang-camping dan berlubang. Puff! Di kejauhan, Meng Tianhui, Grid Sage Jut, Grid Sage Lanyao, Grid Sage Baimu, Kabulu dan lainnya juga mundur dengan gila-gilaan berlutut ketakutan, takut jiwanya hilang. Ini mengerikan. Itu layak menjadi aura sebenarnya dari Kaisar Dewa, tapi itu hanyalah gumpalan, dan mereka tidak dapat menahannya. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka, bahkan jika mereka mencapai ujung jalan menuju Kaisar Agung, jika mereka tidak berada di level Dewa Kaisar, mereka akan selalu menjadi semut. Tidak layak disebut. Segera setelah itu, semua orang dengan gugup mengangkat kepala dan melihat ke depan, karena mereka hanya terpengaruh oleh sedikit dampaknya, dan Mo Li menerima pukulan ini dengan paksa. Apakah orang itu sudah mati? Saat berikutnya, ekspresi semua orang menjadi membosankan. Persetan denganmu. Aku melihat Mo Li di depanku, dengan jari-jarinya terangkat ke langit, seperti pilar surga, dengan kuat menahan cahaya ilahi destruktif dari leluhur masyarakat naga hitam. Yang dapat menghancurkan surga dan bumi dan melukai orang kuat dengan level yang sama. Cahaya kehancuran ilahi sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan satu jari Demon Li. Ini, jari macam apa ini? Black Loah, jika kamu punya cara lain, gunakanlah. Jangan sembunyikan di sini dan berpura-pura. Jika kamu hanya punya cara ini, menyerah saja dan akui kekalahan, agar tidak malu di sini. Melalui cahaya ilahi kehancuran dengan satu jari dan mencibir di sudut mulutnya. Kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan setelah memblokir dua serangan leluhurku? Nenek moyang masyarakat naga hitam mendidih karena amarah, dan cahaya dingin muncul di pupilnya. Mati. Sayap besar nenek moyang besar masyarakat naga hitam bergetar hebat. Sepasang sayap membelah kehampaan, dan langit seakan terbelah menjadi dua jurang besar. Ledakan. Semua materi dalam jangkauan yang luas dimusnahkan, kekosongan di seluruh lapisan dunia maya bergetar, energi yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan dimusnahkan. Dan semua materi berwujud dan tak kasat mata dihancurkan dan diubah menjadi aliran partikel terkecil. Pukulan ini juga menyelimuti seluruh tubuh Mo Li. Meskipun Mo Li kuat secara fisik, kecepatan gerakannya masih kurang. Bang! Kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya ini membombardir tubuh Mo Li. Bahkan jika Mo Li melawan dengan tangannya dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatannya. Dia masih merasakan dampak yang berat seperti langit yang runtuh berdesir di sekujur tubuhnya sebuah ledakan. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.